Salam sukses luar biasa buat investor Indonesia. Perkenalkan, saya Sam Setiawan, founder dari iSell Property Australia. Jadi Anda ingin berinvestasi di properti. Tetapi, mengapa harus properti di Australia? Apalagi selama ini investasi di Indonesia baik-baik saja, bukan? Memang membeli properti di Australia punya kelebihan apa saja sih dibandingkan dengan di Indonesia? Apakah kita harus membeli dengan cash keras atau bisa kredit di Australia? Oke, untuk beberapa menit ke depan saya akan memberikan 5 perbandingan antara membeli properti di Australia dan di Indonesia. Perbandingan antara membeli properti di Australia dengan Indonesia. Dari 5 poin perbandingan akan saya mulai dari poin pertama, yaitu dari segi kepemilikan. Di Indonesia, sebagian besar hak kepemilikan hanya mendapatkan hak guna bangunan. Tetapi di Australia, semua properti, yes, semua properti mendapatkan hak milik atau freehold. Itu poin pertamanya. Poin kedua yang bagi kita akan membeli properti di Australia yaitu perbandingan DP awal. Di Indonesia, DP awalnya sekitar 30%. Dan tentunya akan membutuhkan DP awal yang lebih banyak jika membeli banyak properti. Lalu bagaimana dengan di Australia? Di Australia hanya perlu DP awal 10% dan tidak perlu bayar cicilan sampai bangunan selesai. Yang menariknya lagi, di beberapa proyek di Australia, uang DP yang 10% juga mendapat bunga dari bank di Australia. Selanjutnya, poin ketiga yaitu resiko membeli dari off the plan. Di Indonesia, pinjaman KPR langsung berjalan walaupun gedung belum selesai, dan developer menggunakan uang DP Anda untuk membangun gedungnya. Kadang proyeknya pun juga tertunda. Lalu apakah di Australia memiliki resiko yang sama? Di Australia, pinjaman KPR hanya akan dimulai ketika bangunan sudah jadi, umumnya 2 atau 3 tahun setelahnya. Lalu apakah DP Anda bisa dipakai developer untuk modal membangun gedungnya? Tidak. Di Australia, developer hanya menggunakan uang bank. Developer tidak menyentuh uang DP pembeli sampai bangunan sudah jadi. Nah, sudah 3 poin perbandingan info yang sangat menarik, bukan? Masih ada 2 poin perbandingan yang tidak kalah menariknya. Poin keempat, bagaimana perbandingan hukum dan peraturan untuk properti Anda? Di Indonesia, peraturan pemerintah bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari perlindungan hukum, di Indonesia notaris diperlukan hanya untuk memeriksa dan membayar pajak properti saja. Setelah DP awal 30% masuk ke rekening developer dan setelah pembayaran telah terjadi, pemerintah tidak memeriksa keuangan dari developer. Apakah uangnya dipakai benar untuk membangun properti yang sudah dibeli? Lalu bagaimana perbandingan dengan hukum dan peraturan di Australia? DP awal 10% Anda masuk di dalam rekening terpercaya, trust account, yang biasanya dipegang oleh notaris. Rekening ini diaudit dan diawasi oleh pemerintah. Peraturan pemerintah Australia sangat ketat, matang, dan stabil, sehingga hampir tidak ada perubahan di masa depan. Dari perlindungan hukum di Australia dibutuhkan 2 notaris dari kedua belah pihak. Semua materi pemasaran dan janji-janji harus tertulis di dalam kontrak dan disetujui oleh kedua belah pihak. Wow, luar biasa dengan apa saja yang sudah kita ketahui tentang perbandingan antara membeli properti di Indonesia dan di Australia. Tapi tunggu dulu, baru 4 poin perbandingan. Bagaimana dengan poin kelima? The last point but not the least, untuk para investor yang menggunakan peminjaman KPR. Berikut ini poin yang kelima. Bagaimana dengan jangka waktu peminjaman KPR? Di Indonesia, maksimum peminjaman adalah 15 tahun. Sementara di Australia bisa maksimal 30 tahun. Ya betul, 30 tahun jangka waktu KPR di Australia. Term yang lebih panjang ini bisa membantu kita mengatur cash flow yang lebih terjangkau. Dan jika mau membayar lebih cepat, juga tidak ada penaltinya. Demikian poin kelima yang singkat dan penting dan sekaligus penutup dari semua perbandingan sebelumnya. Temukan perbandingan yang lain dengan menghubungi iSell Property, your Australian property specialist. Atau hubungi konsultan kami direct seperti detail di bawah ini. Happy investing!